Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan pembelajaran atau sharing tentang metodologi penelitian. Dan alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi hari ini dalam pembahasan metodologi penelitian. Nah, hari ini kita akan membahas bagian metode dalam penelitian. Nah, sedangkan fokus pembahasan kita hari ini terdiri atas topik-topik seperti pengertian metodologi penelitian, lalu metode penelitian, kemudian penelitian dasar, kemudian penelitian terapan, lalu metode penelitian berdasarkan tujuan, dan metode penelitian berdasarkan sifat. Nah, semoga teman-teman semuanya masih memiliki hari yang indah setiap harinya ya, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, let's get started. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang pengertian metodologi penelitian. Nah, nilai ilmiah atau tidaknya suatu penelitian itu bergantung pada metodologi yang digunakan. Karena itu, metodologi penelitian harus bisa memperoleh penggarapan atau pelaksanaan yang cermat, teliti, sistematis, dan teruji. Nah, metodologi penelitian itu dipandang sebagai sebuah pengetahuan tentang cara-cara atau metode-metode ataupun desain atau teknik yang diterapkan dalam melaksanakan suatu penelitian. Nah, dengan demikian, metodologi penelitian itu bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang berbagai cara atau teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ilmiah. Nah, satu di antara banyak cara atau metode yang harus ditentukan dalam melaksanakan penelitian ilmiah adalah metode atau teknik penelitian. Nah, setiap penelitian pada hakikatnya memiliki metode-metode atau teknik tertentu tergantung pada tujuan penelitian tersebut. Nah, metode atau teknik penelitian itu ditetapkan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh si peneliti. Nah, ada banyak pendapat tentang pengertian metode dan metodologi penelitian. Pendapat yang menyatakan bahwa dalam suatu metode penelitian harus ada bagian yang membicarakan metodologi penelitian yang pada umumnya ditempatkan pada pembahasan setelah hipotesis, pada proposal atau bab 3 dalam laporan penelitian. Nah, pada pendapat ini, pembahasan metodologi penelitian itu bisa mencakup tentang metode-metode atau teknik-teknik penelitian yang akan digunakan. Nah, di antara metode-metode dalam pembahasan metodologi penelitian, maka bagian atau subbabnya terdiri bisa jadi yang pertama adalah metode penelitian itu sendiri, lalu yang kedua adalah metode pengambilan data, kemudian metode sampling, teknik pengambilan sampling, populasi dan sampel seperti itu, lalu metode analisis dan metode pengujian hipotesis dan lain sebagainya. Nah, pendapat lain itu menyatakan bahwa yang dimuat dalam suatu penelitian itu bukan merupakan metodologi penelitian, tapi metode penelitian. Karena metodologi penelitian merupakan ilmu tentang penelitian. Nah, sedangkan yang digunakan dalam penelitian itu bukan ilmunya, tapi metodenya. Pendapat ini menyatakan bahwa yang dimuat dalam penelitian adalah bagian atau bab yang membahas tentang metode penelitian. Nah, dari kedua pendapat tersebut, teman-teman, maka kita bisa mengambil pendapat yang pertama. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa untuk melakukan suatu penelitian, peneliti harus mampu memahami dan menerapkan ilmu tentang metode penelitian yang mencakup metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang akan digunakan. Nah, ilmu yang membahas metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian itu disebut dengan metodologi penelitian, bukan metode penelitian. Nah, metode penelitian itu merupakan bagian dari metodologi penelitian. Karenanya tidak tepat jika yang digunakan dalam setiap penelitian adalah bagian atau bab yang membahas tentang metode penelitian. Nah, itulah pembahasan kita tentang pengertian metodologi penelitian. Selanjutnya kita bahas lebih dalam tentang metode penelitian. Nah, penelitian merupakan pencerminan secara konkret dari kegiatan ilmu pengetahuan dalam memproses pengetahuannya. Nah, metode penelitian ilmiah itu tentu pada hakikatnya merupakan operasionalisasi dari metode ilmiah.
Nah, dengan kata lain, struktur berpikir yang melatar belakangi langkah-langkah dalam suatu penelitian ilmiah adalah metode ilmiah. Nah, metode penelitian yang mana yang akan dipilih dalam melakukan suatu penelitian tentu sangat ditentukan oleh permasalahan yang diajukan. Metode penelitian yang tepat untuk suatu penelitian adalah metode yang dapat menjawab permasalahan penelitian dengan baik. Nah, mungkin saja dalam suatu metode penelitian, dalam penelitian itu bisa dipilih 2 atau 3 metode penelitian sekaligus, dan mungkin juga bisa hanya satu metode yang tepat. Nah, baik tidaknya metode penelitian yang digunakan sekali lagi sangat ditentukan oleh permasalahan penelitiannya dan kemampuannya dalam menjawab permasalahan penelitian. Nah, dalam kemampuan menjawab permasalahan penelitian, metode penelitian itu secara garis besar terbagi dalam 2 kelompok, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, di dalam penelitian dasar atau disebut dengan basic research, itu merupakan kegiatan penelitian yang dibuat dengan maksud mengembangkan dan menguji dugaan yang diajukan dalam penelitian, atau biasa disebut dengan hipotesis, dan konsep yang secara teoritis menarik bagi si peneliti untuk dibuktikan. Nah, hasil dari penelitian murni ini pada umumnya tidak memiliki kegunaan praktis atau secara langsung dalam mengatasi masalah-masalah sosial atau ekonomi yang terdapat di masyarakat. Penelitian ini itu dilakukan untuk menguji kebenaran teori tertentu atau mengetahui konsep tertentu secara mendalam. Nah, pada umumnya tujuan dari penelitian dasar ini merupakan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk pengembangan dan evaluasi terhadap konsep-konsep teoritis. Nah, penelitian dasar ini dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori yang didasarkan pada pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama adalah penelitian deduktif dan penelitian induktif. Nah, di mana penelitian deduktif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu. Nah, sedangkan penelitian induktif itu yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta, atau disebut dengan dalam bahasa Inggris fact finding. Tipe penelitian ini mengutamakan pada kebenaran dan realitas fakta untuk menghindari adanya teori-teori atau fakta yang membingungkan. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah tentang penelitian terapan. Nah, penelitian terapan atau disebut sebagai applied research merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik menyangkut masalah sosial ataupun masalah-masalah lain. Nah, penelitian terapan ini bisa berbentuk 3 jenis. Yang pertama adalah evaluation research, kemudian development research, dan action research. Evaluation research atau penelitian evaluasi merupakan penelitian yang mencakup kegiatan penilaian terhadap efektivitas suatu tindakan, kegiatan, atau program. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan alternatif tindakan dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, kemudian di dalam development research atau disebut dengan penelitian pengembangan adalah penelitian yang bersifat untuk mengembangkan suatu hasil penelitian atau mengembangkan teori yang sudah ada dengan tujuan pengembangan lanjutan. Dari hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat dikembangkan sesuatu yang telah ada menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih berguna, lebih berkualitas, dan lain sebagainya, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Nah, dalam bidang ekonomi atau pertanian dan industri misalnya, penelitian pengembangan ini terutama ditujukan untuk mengembangkan produk-produk yang sudah ada agar lebih baik, lebih efisien, dan lebih bersaing dalam desain, bentuk, efisiensi, efektivitas, dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam aspek action research atau penelitian tindakan, itu bisa didefinisikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencoba atau mengembangkan pendekatan baru dalam memecahkan permasalahan tertentu. Nah, selain pembagian penelitian dalam 2 kelompok besar seperti yang telah saya sampaikan tadi, penelitian juga bisa dilihat dari cara atau metode yang digunakan dalam menjalankan kegiatan penelitian. Nah, metode atau teknik penelitian itu terdiri dari bermacam-macam teknik
atau metode seperti berikut ini ya. Nah, yang pertama adalah metode penelitian berdasarkan pada tujuan. Metode penelitian dapat pula diklasifikasikan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan tujuan penelitian, metode penelitian bisa dibagi menjadi penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, sedangkan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian itu bisa saja ditujukan untuk menyelesaikan studi dengan membuat skripsi, tesis, ataupun disertasi. Selain itu, tujuan peneliti melakukan penelitian karena memang tugas utamanya adalah peneliti dan lain sebagainya. Dilihat dari tujuan penelitian, bukan dari tujuan peneliti ya, maka metode penelitian ini bisa digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah metode penelitian eksploratif, lalu metode penelitian deskriptif, dan metode penelitian verifikatif. Nah, di mana explorative research atau penelitian eksplorasi itu merupakan suatu aktivitas penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu yang belum diketahui keberadaan atau kebenarannya dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian eksplorasi ini, peneliti itu tentu berusaha untuk mencari hubungan di antara faktor-faktor atau gejala yang ada sehingga dapat diketahui hubungan atau keterkaitan atau keberadaan sesuatu yang belum diketahui tersebut. Penelitian eksplorasi ini merupakan penelitian awal atau penelitian pendahuluan dari suatu penelitian lebih lanjut dalam rangka mengungkapkan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Nah, selain itu dapat ditambahkan juga bahwa dalam penelitian ini bersifat menjelajah dan bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai gejala atau untuk mendapatkan ide-ide baru tentang gejala tertentu itu. Nah, dalam penelitian eksploratif, peneliti itu bisa mencari hubungan di antara gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi, baik dalam kehidupan sosial ataupun dalam alam, dalam rangka mengetahui bentuk hubungan yang terjadi. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian eksplorasi ini tentu saja harus sesuai dengan tujuannya, yaitu harus mampu untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin sepanjang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Contoh dari penelitian eksplorasi ini misalnya penelitian tentang let's say barang tambang, pencarian sumber-sumber minyak, gas, dan barang tambang yang lain. Nah, kemudian meneliti benda-benda langit atau faktor-faktor yang lain seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah metode penelitian deskriptif atau disebut dengan descriptive research. Nah, descriptive research merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu keadaan atau gejala ataupun kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat atau alam. Nah, tujuan utama dari metode penelitian deskriptif itu tentu untuk menyederhanakan realitas yang ada dalam masyarakat ataupun realitas yang terjadi dalam alam yang bersifat kompleks sehingga dapat dimengerti atau dipahami bagi suatu analisis yang lebih lanjut dengan menggunakan dasar teori atau kaidah ilmiah. Nah, penelitian deskriptif ini bisa meliputi pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan atau permasalahan mengenai kondisi akhir dari subjek yang diteliti. Secara umum, penelitian deskriptif ini adalah penelitian sikap atau pendapat terhadap suatu entitas seperti organisasi, keadaan, ataupun prosedur atau peraturan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya contoh dari penelitian deskriptif ini adalah penelitian tentang keadaan pasar yang bisa meliputi jumlah barang, harga barang, persediaan barang di suatu pasar ataupun suatu lokasi. Nah, termasuk di dalam penelitian deskriptif ini terdapat 3 jenis, yaitu penelitian survei, kemudian penelitian perbandingan, dan penelitian kasus atau case study. Nah, selanjutnya pembahasan kita yang ketiga adalah tentang metode penelitian verifikasi ya. Nah, dalam metode penelitian verifikasi atau verificative method atau metode penelitian uji, yaitu metode penelitian yang memiliki tujuan
untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan pada masalah penelitian. Pengujian dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan sebab akibat atau kausalitas antara berbagai variabel yang diteliti. Nah, pada penelitian verifikatif ini, peneliti menetapkan langkah-langkah teknis dan metodis yang akan dilaksanakan secara tepat dalam rangka melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan. Metode penelitian verifikatif ini dapat berbentuk penelitian eksperimen atau penelitian survei. Nah, penelitian survei diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan di mana dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan untuk dianalisis diambil dalam waktu atau jangka waktu tertentu secara bersamaan dalam rangka membuktikan hipotesis atau pemecahan masalah. Data yang diambil dapat menggunakan kuesioner maupun berdasarkan pengukuran lain seperti dengan mengamati dan lain sebagainya. Contoh dari penelitian survei ini, misal orang melakukan penelitian tentang berapa banyak penduduk miskin di suatu wilayah, berapa banyak kendaraan yang lewat di suatu jalan, berapa banyak ternak misalnya di sebuah desa begitu, dan lain sebagainya. Atau misalnya bagaimana pengaruh pendidikan dari kepala rumah tangga terhadap kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah metode penelitian verifikatif yang termasuk ke dalam metode penelitian berdasarkan tujuan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang metode penelitian berdasarkan sifat. Nah, metode penelitian berdasarkan sifat dari penelitian tersebut yang dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi 5 ya, atau 6. Yang pertama adalah case study, lalu historical research, kemudian development research, lalu experimental research, lalu feasibility studies, kemudian comparative studies. Yang pertama tentang case studies. Nah, kita bahas tentang case studies terlebih dahulu, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara menyeluruh dan intensif, serta mendetail tentang suatu kasus tertentu. Dapat pula ditambahkan bahwa studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu entitas, lembaga, organisme, individu, ataupun gejala tertentu. Subjek yang diteliti umumnya merupakan satu unit yang dipandang sebagai suatu yang sangat khusus atau menarik bagi si peneliti. Kasus yang dijadikan objek penelitian dapat berupa orang-orang tertentu, sekelompok orang, perusahaan, sebuah peristiwa, desa atau kota tertentu, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang diteliti pada umumnya merupakan kasus yang dianggap sangat menarik dan mendapat perhatian yang besar dalam masyarakat. Gitu. Nah, kalau kasus itu menurut berbagai pihak itu bisa disebut sebagai bila di dalam bahasa Inggris itu bisa disebutkan sebagai description of an administrative decision or a problem. Nah, sedangkan dari pakar yang lain misalnya dalam metodologi penelitian, kasus itu disebut sebagai a record of a business issue which is actually has been faced by business executive, lalu together with surrounding fact opinion and prejudice upon which executive decision had to depend. Nah, lebih lanjut, maka pengertian metode kasus itu bisa dipandang sebagai the case method itu selalu refers to the use of cases as educational vehicles to give students an opportunity to put themselves in the decision makers or problem solvers shoes. Jadi seperti itu teman-teman tentang studi kasus ya. Nah, metode kasus yang didasarkan pada pendidikan teori atau disebut dengan teori education yang bertujuan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah-masalah pada setiap situasi yang berbeda. Dan untuk menyelesaikan suatu penelitian kasus dibutuhkan waktu dan kesabaran yang tinggi. Nah, dalam menulis kasus itu terdapat setidaknya ada 7 langkah yang saya catat. Yang pertama adalah menentukan isu, lalu menentukan organisasi penelitian, lalu mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian proses penulisan hasil, dan selanjutnya merilis dan mendiskusikan hasil, dan yang terakhir menarik kesimpulan dan solusi
penyelesaian. Nah, adapun organisasi atau struktur dari penelitian kasus atau disebut dengan case study itu bisa diurutkan menjadi 5 tahapan. Yang pertama pendahuluan, permasalahan, pembahasan atau kajian, lalu alternatif pemecahan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, yang selanjutnya kita bisa membahas tentang penelitian sejarah. Nah, di dalam penelitian sejarah atau historical research itu bisa dipandang sebagai bisa dipandang sebagai sebuah penelitian yang meliputi kegiatan pengamatan, pemahaman, penjelasan ataupun uraian tentang sesuatu pada masa lalu ya. Nah, penelitian sejarah itu juga bisa dipandang sebagai penjelasan mengenai sebab-sebab, dampak, ataupun perkembangan dari suatu kejadian atau kondisi di masa lampau yang dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa kini dan dalam rangka mengantisipasi kejadian di masa yang akan datang. Nah, analisis yang digunakan dalam penelitian sejarah pada umumnya berupa analisis deskriptif saja. Nah, bisa banyak hal ya seperti ini. Kemudian kita membahas tentang eksperimen research atau penelitian percobaan. Nah, penelitian percobaan atau eksperimen research ini dipandang sebagai suatu penelitian yang ditujukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Dalam penelitian eksperimen ini, sebab dari suatu kejadian bisa dikendalikan. Dengan demikian, penelitian eksperimen ini mencoba untuk mengamati akibat yang terjadi dari sebuah sebab. Misalnya bagaimana pengaruh atau akibat pertumbuhan tanaman jagung bila dipupuk dengan pupuk kandang yang dicampur dengan pupuk kimia, atau bagaimana pengaruh berat buah pepaya bila selalu dipupuk dengan pupuk buah, dan lain sebagainya. Nah, penelitian eksperimen ini pada umumnya dilakukan dalam laboratorium, baik laboratorium tertentu ataupun laboratorium alam. Selain itu, dalam penelitian eksperimen ini, si peneliti mengendalikan paling tidak satu variabel bebas atau independent variable dan mengamati akibat yang terjadi pada satu atau lebih variabel terikat atau dependent variable. Nah, itu tadi adalah penelitian percobaan atau experimental research. Kemudian kita membahas tentang feasibility studies. Nah, studi kelayakan atau feasibility study merupakan sebuah rangkaian kegiatan penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis atau mengetahui apakah suatu kegiatan dari suatu proyek bisa dilaksanakan secara teknis maupun secara ekonomis itu dinilai layak atau menguntungkan. Jika dilakukan penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa proyek atau kegiatan tersebut secara ekonomis maupun secara teknis menguntungkan, maka proyek atau kegiatan tersebut itu bisa dilaksanakan. Dan apabila sebaliknya, maka tidak bisa dilaksanakan. Contoh dalam studi kelayakan adalah studi kelayakan pendirian perusahaan misalnya. Lalu selanjutnya yang kelima adalah comparative studies. Nah, penelitian perbandingan atau penelitian komparatif disebut dengan comparative studies. Itu juga bisa dikenal dengan studi perbandingan atau studi banding, yaitu merupakan suatu penelitian yang berusaha mencari pemecahan masalah melalui hubungan sebab akibat antar variabel atau faktor-faktor tertentu. Hampir sama dengan penelitian komparatif adalah studi perbandingan atau disebut dengan studi banding, yang merupakan kegiatan penelitian dengan membandingkan suatu keadaan dengan keadaan lain atau membandingkan kondisi tertentu, kondisi suatu daerah dengan kondisi daerah lain dengan tujuan untuk mengidentifikasi keunggulan ataupun kelemahan dari masing-masing daerah, sehingga bisa ditentukan daerah mana yang bisa dicontoh dan mana yang tidak bisa dicontoh. Nah, suatu perbandingan atau studi banding ini merupakan kegiatan penelitian yang sifatnya hanya membandingkan. Nah, karena hanya bersifat membandingkan, maka analisis dalam pengolahan data bersifat sederhana dan bahkan cenderung subjektif. Dianggap cenderung subjektif ini karena didasarkan pada pengamatan yang sangat terbatas. Nah, sebagai contoh misalnya studi banding yang banyak dilakukan oleh aparat pemerintah dan anggota dewan saat ini, misalnya seperti itu. Nah, banyak yang memandang bisa jadi itu dilaksanakan secara subjektif atau memang cenderung objektif. Nah, wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang metode penelitian berdasarkan sifat, berdasarkan tujuan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu silahkan tulis di kolom komentar atas pertanyaan pembahasan dalam video ini.
Pertanyaan pertama adalah bagaimana penelitian terapan dapat dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dari sebuah perusahaan. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana cara perusahaan untuk mengetahui kelayakan pendirian sebuah cabang bisnis. Nah, silakan dijawab di kolom komentar ya, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, terima kasih sudah memperhatikan video ini sampai habis. Semoga bisa mencerahkan dan menambah wawasan dari teman-teman sekalian, sekaligus mempermudah teman-teman dalam melaksanakan penelitian. Selalu ingat untuk tekan tombol like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.